wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda pemirsa? Bagaimana puasanya? Semoga masih kuat dan yang pasti kesehatan Anda juga makin terjaga di bulan puasa yang suci ini. Dan tentu saja hari ini bersama saya Gadis Fetrianto, kita ada di talk show investasi dan perizinan berusaha di Jawa Timur. Persembahan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur atau yang biasa kita kenal dengan DPMP TSP. Dan tentu saja di talk show kali ini kita akan berbicara, tema kita adalah membangun iklim investasi, peran layanan perizinan berusaha di Jawa Timur bersama dengan narasumber yang kompeten tentu saja di bidangnya. Kami ingin sapa dulu narasumbernya sebelum kita memulai tentang tema kita hari ini. Saya ingin sapa yang pertama, sudah hadir di samping kanan saya ada Bapak Adam Rusdi SPD, beliau adalah Ketua Komisi C DPRD Jawa Timur. Selamat siang Pak. Selamat siang. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di sebelah beliau saat ini hadir pula Bapak Haji Mahdi SESH, beliau adalah Wakil Ketua Komisi C DPRD Jawa Timur. Selamat siang Pak. Selamat siang. Puasanya lancar? Puasa lancar, Alhamdulillah. Alhamdulillah, oke. Kemudian di sebelah Pak Mahdi hadir pula Bapak Muhammad Azari SHIMM, anggota Komisi C DPRD Jawa Timur. Selamat siang Pak. Selamat siang. Yang paling terlihat puasa ya sepertinya ya. Seakan-akan. Semangat sekali. Seakan-akan. Kemudian di samping beliau hadir pula Bapak Pranaya Yuda Mahardika SPMIB. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sebelah Bapak Pranaya Yuda hadir Bapak Muhammad Mahrus, anggota Komisi C DPRD Jawa Timur. Assalamualaikum Pak. Salam, alhamdulillah sehat. Puasa? Alhamdulillah. Alhamdulillah puasa. Dan di sebelah Pak Mahrus pemirsa ada yang murah senyum sekali. Ini adalah perwakilan dari DPMP TSP, Bapak Yuswanto selaku Koordinator Pelayanan Perizinan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Baik pemirsa, kita akan segera memasuki untuk talk show kita hari ini. Dan tentu saja karena ini persembahan dari DPMP TSP, pertanyaan pertama untuk Pak Yuswanto hari ini. Pak Yuswanto, kalau saya boleh bertanya Pak, boleh tidak diberikan prolog sedikit bagaimana iklim investasi saat ini di Jawa Timur dan tentang perizinannya yang ada di Jawa Timur? Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ketua, Wakil Ketua, Anggota Dewan yang saya hormati, para pemirsa yang saya hormati, selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Bertemu dengan talk show kami DPMP TSP dan dari anggota Dewan Pemprov Jatim khususnya dari Komisi C. DPM PTSP itu terdiri dari dua bagian ya, DPM dan PTSP. Nah, DPM ini tugasnya adalah bagaimana merealisasikan investasi sebanyak mungkin, ya, banyak mungkin ke dalam Provinsi Jawa Timur. Jadi tugasnya itu. Nah, di tahun 2024 ini alhamdulillah juga masih melampaui target dari RPJMD-nya Pemprov Jatim, tetapi kurang sedikit mencapai targetnya nasional. Kurang 1% aja, 99, berapa persen gitu ya. Jadi targetnya nasional 148 triliun Bapak-Bapak. Jadi kita mencapainya 147,8 gitu. Jadi kurang sedikit dicapai di tahun 2024 ini. Nah, disitulah peran DPM ya sebagai bagian dari bagaimana investor asing bisa masuk ke Pemprov Jatim, investor yang dari dalam negeri juga bisa menanamkan modalnya di Jawa Timur. Ini maka di dalam DPM itu ada bagian-bagian perencanaan, bagian yang mempromosikan, bagian yang mengevaluasi datanya, dan ada juga bagian yang mengawasi atau bagian dalak gitu ya. Jadi tugasnya intinya mengawasi untuk pembinaan. Siapa tahu ada perusahaan-perusahaan baik itu yang nasional, PMA maupun PMDN ada masalah, kamilah memang tugasnya membimbing seperti itu. Itu yang tugasnya. Nah, yang kedua tadi Mbak, itu tugasnya adalah ke PTSP-nya, ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Nah ini kebetulan saya sebagai koordinator pelayanan perizinan Mbak. Jadi sehari-harinya ya mengalami seperti itu. Setiap saat kami selalu melayani izin. Nah, di tahun 2024 ini, alhamdulillah
kami sudah melayani izin itu 35.000 sekian loh. Nah, jadi kalau untuk UMKM kami sudah melayani 61.000 sekian gitu di tahun 2024 ini. Nah, tapi apakah itu sudah cukup? Belum, Bapak. UMKM di Pemprov Jatim jumlahnya 1.500.000. Ini harus kita song-song, makanya kegiatan-kegiatannya PTSP itu juga berkat dari teman-teman dari anggota Dewan, kita didorong untuk terjun langsung juga. Jadi kita ada namanya Saleha, jadi sadar legalitas berusaha. Kita keliling, ada event kadang-kadang ya dompleng gitu Pak, untuk melayani supaya teman-teman para pengusaha kecil kita ini mendapat legalitas, namanya dapat NIB. Inilah tugas kami. Nah, bahkan tidak sekedar juga menerbitkan NIB, kami juga membantu jika ada permasalahan. Mengadu pun juga ke kami biasanya. Tahun 2024 ini ada sekitar hampir 300 yang mengadu, tapi secara online. Jadi alhamdulillah juga sudah kita selesaikan. Yang konsultasi hampir 1.000 yang online. Online gitu. Atau offline? Yang online, secara online. Yang offline Bapak, yang datang itu perharinya sekitar 15 orang, 19 pengusaha yang ke sini, dan rata-rata yang datang itu adalah mau berkonsultasi tentang hubungannya dengan OSS yang kewenangannya pemerintah pusat, tapi kita bantu. Dan yang kedua adalah lewat JOS, Jatim Online Single Submission, yang kita layani juga. Jadi itulah tugas kami di DPM PTSP. Mungkin itu Mbak pengantar kami. Oke, terima kasih Pak Yuswanto. Tadi saya dengar investasi di Jawa Timur menarik sekali ya Pak ya. Target nasional 148 triliun. Ya. Kita ada di 147,8 triliun. Ya. Wah, luar biasa sekali. Saya ke Pak Ketua kalau gitu. Pak Ketua, tadi sudah disebutkan bahwa pentingnya berinvestasi begitu. Tapi kalau kita ngomongin dalam konteks pembangunan daerah, bagaimana pendapat Pak Ketua, pandangan Pak Ketua begitu ya, mengenai kontribusi investasi terhadap pembentukan kekuatan ekonomi? Seberapa penting peran investasi bagi pertumbuhan ekonomi? Terima kasih Mbak Gadis, yang jelas untuk kontribusi investasi ini seperti yang disampaikan oleh Pak Yuswanto lah tadi, alhamdulillah investasi di Jawa Timur ini kita meningkat dan bertumbuh dengan baik. Tentu ini sejalan dengan cita-cita dari kami semua bahwa investasi di Jawa Timur ini harus lebih tinggi lagi. Kenapa harus lebih tinggi lagi, Mbak Gadis? Berkaitan dengan kontribusi tadi. Ketika kita serius dalam rangka meningkatkan investasi ini, maka kontribusi yang pertama yaitu meningkatkan lapangan pekerjaan. Betul. Karena dengan semakin banyak yang berinvestasi, ini otomatis lapangan pekerjaan akan semakin banyak terbuka untuk masyarakat. Kemudian yang kedua, dengan munculnya investasi, maka otomatis akan menambah infrastruktur ketika kita membuka lapangan pekerjaan di wilayah tersebut. Dengan adanya banyaknya pekerja, infrastruktur kemudian yang memadai, yang terakhir otomatis ketika dengan adanya infrastruktur ini, maka perekonomian warga setempat juga akan terangkat. Dan yang keempat, kami meyakini bahwa setiap investasi yang masuk ataupun setiap pengusaha yang masuk itu pasti akan terus mengupayakan perkembangan teknologinya. Jadi ketika dalam suatu wilayah itu investasi masuk, pasti akan otomatis 4 hal ini akan bisa terangkum dengan baik. Dan ini membawa kontribusi yang positif bagi masyarakat Jawa Timur. Oke Pak Ketua, saya rangkum nih, berarti ada 4 lapangan pekerjaan. Kemudian infrastruktur, perekonomian jadi lebih baik untuk masyarakat sekitar, dan juga yang terakhir adalah perkembangan teknologi, yang mana kita tahu bahwa saat ini teknologi itu kian berkembang, seperti itu ya Pak Ketua. Tapi kalau tadi kita bicaranya adalah setiap daerah. Lalu pertanyaan selanjutnya yang muncul adalah faktor-faktor apa yang mempengaruhi daya saing daerah dalam konteks menarik investasi untuk datang ke daerahnya masing-masing? Ini tentu pertama yang harus dilakukan adalah bagaimana pemimpinnya, Mbak. Satu pemimpin ya. Kalau kita mau berbicara daerah mau sebagus apapun,
ketika pemimpinnya tidak mampu memasarkan wilayah tersebut dengan baik, tentu tidak akan berhasil wilayah itu. Kemudian yang kedua, tentu investor ini pasti akan berpikir tentang infrastrukturnya, Ya, apakah sudah memadai atau tidak di sana. Jadi kemudian yang ketiga, kenyamanan dalam berinvestasi. Karena investor ini pasti membutuhkan sebuah kenyamanan dalam berusaha. Yang namanya pengusaha ini kan ya pasti ingin B2B kan. Nah, ketika B2B-nya ini mereka merasa tidak nyaman, merasa iklim investasi di sana terganggu dan sebagainya, pasti akan membuat tidak nyaman dari investor. Nah, kemudian yang selanjutnya berkaitan dengan pertama dari pemimpin, kemudian yang kedua adalah infrastruktur, yang ketiga adalah iklim, dan yang keempat ini bagaimana masyarakatnya. Oke. Nah, masyarakat ini harus bisa mendukung investasi yang ada. Jangan kemudian investasi baru masuk ini sudah diganggu. Iya, iya, iya. Nah, kadang-kadang kan sering kali kita Keamanan, terkait keamanan, betul. ya. Kita mendengar masyarakat ini ada investasi masuk, kemudian seolah-olah harus izin dan lain sebagainya. Padahal dengan adanya investasi itu masuk, otomatis insya Allah itu akan mendongkrak perekonomian warga setempat juga. Oke, ini menarik sekali Pak Ketua, saya garis bawahi di masyarakat atau Iya. tentang keamanan. Nah, saya geser ke Pak Mahdi kalau begitu nih pertanyaannya. Pak Ketua sudah mengatakan bahwa ada 4 faktor yang mempengaruhi investasi setiap daerah itu berbeda-beda, seperti itu Pak. Ada pemimpinnya, bagaimana pemimpinnya membuat regulasi, kemudian infrastrukturnya seperti apa, iklim investasinya di sana juga seperti apa, masyarakatnya seperti apa. Nah, terkait dengan masyarakat, ketika investor begitu masuk ke daerah tersebut, menurut Pak Mahdi, upaya-upaya seperti apa yang harus dilakukan untuk menjamin bahwa ada investasi yang masuk ke daerah tersebut sehingga itu memberikan manfaat untuk memaksimalkan kesejahteraan rakyat di daerah itu? Terima kasih Mbak. Jadi terkait dengan investasi ini, pertama harus mengedepankan regulasi yang mementingkan masyarakat. Oke. Karena regulasi ini bagian dari perjalanan dari investasi itu sendiri. Kalau investasi itu tidak menggunakan regulasi untuk kepentingan masyarakat, mereka seenaknya untuk investasi seperti itu. Yang kedua, melibatkan masyarakat dalam investasi yang ada di daerah-daerah. Yang ketiga juga dampak investasi ini harus mementingkan kepentingan masyarakat. Dan juga dampak sosialnya juga seperti itu. Jadi investasi Dampaknya harus langsung untuk masyarakat langsung begitu untuk ya, Pak? masyarakat seperti itu. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Kemudian kalau saya boleh nanya lagi nih Pak Mahdi, kita tahu bahwa capaian realisasi investasi di Jawa Timur 5 tahun ini sungguh sangat memuaskan dan membanggakan. Semua orang sepakat mengatakan hal itu. Tapi ini bertumbuh sangat positif seperti itu. Namun sebagai anggota legislatif, bagaimana Bapak memaknai capaian ini? Apakah ada tantangan baru yang harus dihadapi atau seperti apa? Betul. Jadi dengan meningkatkan peningkatan investasi ini jangan berdampak buruk kepada yang ada di masyarakat. Jadi investasi ini harus, yang saya sampaikan tadi, harus mementingkan kepentingan masyarakat. Seperti itu, Mbak. Oke, investasi harus mementingkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat seperti itu. Oke, saya geser lagi ke Pak Yuda nih. Pak Yuda, ini kan Ini Pak Yuda nih. Pak Yuda, oke. Pak Yuda, ini kan kalau kita lihat tadi 5 tahun, iklim investasi sungguh sangat bagus seperti itu ya, capaiannya sangat positif. Nah, tapi kalau kita ngomongin tentang regulasinya sekarang, tadi sudah dibahas sedikit oleh Pak Yuswanto mungkin, tapi saya pengen tahu pandangan Pak Yuda sebagai anggota legislatif begitu. Regulasi tentang investasi baik skala nasional maupun regional Jawa Timur, menurut Pak Yuda apakah itu memberatkan para investor atau memudahkan para investor? Bagaimana juga dengan regulasi ini untuk masyarakat? Seperti itu, silakan. Terima kasih Pak Yus. Jadi kalau saya melihat regulasi di Jawa Timur tadi Pak Yus juga sudah menjelaskan sedikit. Tentunya secara tingkat nasional kita punya Undang-Undang Cipta Kerja, Pak. Iya. Itu yang pertama. Kemudian diturunkan lagi ke bawah, kita punya Pergub ya di tataran gubernur, kita punya Pergub nomor 43 ya, tahun 2024. Yang mana itu juga mengatur tentang investasi. Nah, dari 2 aturan ini aja, kemudian juga kita punya Perda tentang pajak dan retribusi dari Komisi C yang periode lalu. Dari aturan-aturan yang sudah saya sebutkan ini aja, pertumbuhan saya lihat
sudah sangat baik. Kalau saya tidak keliru, mungkin saya menambahkan angkanya Pak Yus, kalau tahun 2024 realisasi investasi itu di angka 148 tadi ya, 148 triliun, maka tahun sebelumnya adalah di 141,5, betul ya? 141,5 triliun, sehingga realisasi investasi itu bertumbuhnya nyata. Nah, dari sini tinggal kita tindak lanjuti ke hal-hal konkret lainnya, Mbak Gadis. Saya pikir masih banyak PR dari DPM PTSP ini untuk menindaklanjuti ke pertama dari perizinan, karena kalau saya boleh lengkapi sedikit datanya, bukan 1 juta tapi 10 juta UMKM yang ada di Jawa Timur. Nah, kita masih dalam tiap tahun itu puluhan ribu yang kita kerjakan, sehingga PR kita masih banyak untuk mengenjot pertumbuhan dari perizinan yang ada di tingkat UMKM. Kemudian dari investasi yang masuk dari luar ke dalam, dari luar Jawa Timur ke dalam Jawa Timur, tentunya kita masih harus boosting lagi dengan peraturan-peraturan yang lain yang akan kita sesuaikan nantinya, karena masih banyak program-program pemerintah pusat yang akan memboosting itu juga. Salah satu contoh kalau saya tidak keliru, di Jawa Timur ini ada 1 KEK lagi tahun ini dibuka di Sidoarjo, betul ya? Nah, Pak Yus, jadi itu hal-hal seperti itu tentunya adalah investasi yang masuk ke Jawa Timur, dan itu saya apresiasi lah untuk DPM PTSP. Oke, baik. Pak Yuda tadi mengatakan ini DPM PTSP masih punya PR begitu ya, perizinannya yang diurus puluhan ribu begitu. Padahal kita punya 10 juta UMKM di Jawa Timur seperti itu. Nah, tapi ada satu program nih Pak yang dikeluarkan oleh DPM PTSP sejak tahun 2020. Ini pelayanan digital, namanya adalah JOS, Jatim Online Single Submission. Bagaimana Pak Yuda melihat ikhtiar yang sudah dilakukan oleh teman-teman DPM PTSP ini? Ya, saya pikir kalau kita ngomong ikhtiar, Mbak, JOS ini kan salah satu terobosan yang sudah dilakukan oleh DPM PTSP, dan ini sudah cukup memboosting lah dari perizinan yang dilakukan secara online, bahkan juga ada konsultasi online, sehingga ini cukup baik, dan kita melihat JOS ini tinggal bagaimana bisa terintegrasi dengan kebutuhan-kebutuhan UMKM yang lainnya. UMKM ini kan bukan hanya butuh perizinan, kadang mereka butuh konsultasi, kadang mereka butuh untuk penambahan modal. Tentunya harusnya terintegrasi antara JOS, dari buka JOS kemudian bisa lompat ke linknya perbankan, misalnya Bank Jatim atau Bank UMKM. Kemudian juga bisa terintegrasi dengan yang lain, misalnya Dinas Koperasi dan UMKM yang menangani tentang pelatihan-pelatihan. Nah, ini yang kami harapkan ke depan untuk pengembangan. Untuk hari ini sih kami melihat sudah cukup baik, dan hampir semua sosialisasi kami selalu sampaikan untuk menggunakan JOS di Dapil ini khususnya. Mudah-mudahan teman-teman yang lain juga sama melakukan sama. Oke, menarik sekali penjelasan Pak Yuda tadi tentang perizinan bahwa ini harus terintegrasi seperti itu. Tapi kalau Pak Mahrus, Pak, boleh nggak saya tahu pandangan Bapak begitu ya kalau kita ngomongin tentang perizinan? Adakah isu-isu yang selama ini selenting terdengar atau Bapak menyaksikan sendiri gitu? Ada terkait isu-isu perizinan di masyarakat saat ini, Pak Mahrus? Oke, terima kasih. Mendengar kata perizinan yang sering muncul sulit, ribet, ruwet, dan ini yang apa tadi membuat banyak orang enggan. Kesan itu kalau izin itu ruwet. Ini Bapak dengar saja atau Bapak saksikan sendiri, Pak Mahrus? Oke, pada faktanya kenapa dari 10 juta hanya sekian puluh ribu yang itu. Nah, adapun kemudian sehingga dari kesan itu kadang orang mencari celah-celah, mencari jalan pintas, cari pintu belakang, misalnya. Ini hal yang seringkali didapati ketika kita mengurusi suatu perizinan. Ini yang isu-isu kata-kata yang sehingga tentu tadi sudah disampaikan ada berbagai macam kemudahan, tetapi kadang sistemnya canggih, alatnya canggih, orangnya nggak canggih masih. Banyak terjadi, Pak. UMK itu minim literasi digital, ya juga tidak semua mempunyai kemampuan. Nah, ini satu hal ya yang di dalam masalah perizinan ini.
Saya garis bawahi tadi menarik sekali Pak Mahrus mengatakan bahwa mungkin ini teknologinya udah canggih Mbak, kita udah ditolong dengan online, tapi biasanya orang-orangnya pada nggak bisa nih. Nah, menurut Pak Mahrus bagaimana caranya kita mengatasi isu-isu tersebut? Oke, tentu menurut kami tahap pertama ya sosialisasi itu. Sosialisasi Secara masif bahwa sudah ada sistem online. Prinsipnya bagaimana kita menyampaikan bahwa perizinan itu mudah, perizinan itu cepat. Ya. Kemudian juga bagi beberapa pihak mungkin butuh pendampingan, ya betul jemput bola juga. Nah, di samping juga mesti ya tadi memastikan bahwa betul-betul mudah. Kadang ya satu pintu, tetapi untuk mendapatkan perizinan itu seringkali kan harus dapat rekomendasi dari A, B, C. Nah ini juga barangkali disampaikan ke masyarakat sehingga masyarakat tahu bahwa walaupun mudah, tetapi memang ada waktu yang harus ditempuh di dalam masalah perizinan ini, sehingga ini masyarakat tidak kemudian terjebak pada calo, sehingga itu menambah beban biaya, mestinya murah bahkan gratis, tetapi akhirnya karena tadi kurangnya sosialisasi, masyarakat akhirnya mengambil jalan pintas itu yang justru menjadi beban, menambah beban. Tapi sebenarnya Pak Mahrus, kalau saya boleh membantu menjawab dari isu-isu yang tadi Pak Mahrus sudah sebutkan, isu-isu ini sebenarnya sudah terjawab oleh teman-teman DPM PTSP. Teman-teman DPM PTSP ini sudah berikhtiar dengan membuka layanan pendampingan, kemudian ada konsultasi di kantor, dan juga kerap kali ini menggelar yang namanya kegiatan jemput bola Pak. Jadi langsung mendatangi masyarakat tersebut, melakukan sosialisasi dan juga pendampingan perizinan berusaha, seperti itu. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak Mahrus ya. Tinggal lebih ditingkatkan lagi. Betul. Dan dimasifkan lagi. Mengenai ikhtiar ini, kalau tadi Pak Mahrus sudah menyampaikan isu-isunya, kemudian sudah ada ikhtiar yang dilakukan oleh DPM PTSP tentang jemput bola, pendampingan langsung, konsultasi dan juga sosialisasi. Menurut Pak Mahdi bagaimana Pak melihat upaya ini? Apakah sudah cukup dari DPM PTSP atau seperti apa? Ya. Oh Pak Azhari, maaf Pak. Pak Azhari, oke baik. Silakan Pak Azhari. Iya, soalnya mirip Pak. Bukan, ini adalah jam-jam genting pada saat buka puasa, menjelang buka puasa Pak. Silakan Pak Azhari. Terima kasih, saya Pak Muhammad Azhari. Iya. Diperkenalkan sekali lagi kepada pemirsa ya, biar nggak salah ya, oke. Begini, ini sudah cukup saya kira DPM PTS sudah melakukan langkah-langkah ya. Tapi harus ada lompatan yang besar saya kira untuk mendulang sekaligus mempercepat investasi di Jawa Timur. Kalau tadi teman-teman, sahabat-sahabat sudah menyampaikan kalau ada Saleha. Iya, Saleha. Itu kan UMKM kelas menengah ya. Betul. Maka mesti harus punya lompatan, harus punya namanya kawasan industri yang besar. Ini kan saya dengar udah mulai di Ngawi, udah mulai arah ke sana nih. Iya. Nah itu kalau mulai di push, mulai kemudian di sosialisasi lagi, saya kira tidak hanya cukup satu pengusaha UMKM, tapi ribuan orang yang bisa terserap tenaga kerjanya. Oke. Nah, saya kira setuju. ini tidak hanya di Ngawi, tidak hanya di Madiun, tidak di Nganjuk, tapi mungkin bisa di Banyuwangi, bisa di Sidoarjo, Probolinggo, macam-macam. Nah, saya kira ini harus menjadi pertimbangan khusus bagi dinas DPM PTS ini untuk melakukan langkah-langkah yang lebih besar lagi. Oke, berarti ini sudah Pak Muhammad Azhari. Wah, sekali lagi nih saya sebutkan biar nggak salah, takut salah lagi nanti. Pak Muhammad Azhari sudah langsung memberikan evaluasi dan saran yang sangat luar biasa ya. Jadi harus menyerap lebih banyak lagi tenaga kerja seperti itu. Oke, berarti langkah yang saat ini dilakukan dengan adanya JOS, Saleha, itu juga cukup baik ya Pak ya? Sudah cukup. Hanya jadi mungkin Pak Mahrus tadi kurang kurang nendang ya. Ya. Sosialisasi berbanyak. Anggota DPR dilibatkan untuk melakukan kegiatan yang itu disampaikan aja. Sekarang untuk UMKM usaha dipermudah, perizinan dibuka lebar, akhirnya begitu. Nah ini akhirnya saling silang nih, anggota juga begitu, bagi dinas juga punya program sehingga ini sama-sama jalan. Saya kira untuk kepentingan Jawa Timur kami terus mendorong agar ini ditingkatkan secara
maksimal. Wah, ini luar biasa sekali. Terima kasih Pak Muhammad Azhari. Saya ke Pak Ketua lagi nih. Pak Ketua, tadi seperti yang dikatakan juga oleh Pak Muhammad Azhari bahwa, dan juga disinggung sedikit oleh Pak Mahrus begitu ya, penerbitan perizinan ini memang menjadi wewenangnya DPM-PTSP. Seperti itu. Namun dasar penerbitannya itu adalah rekomendasi atau pertimbangan teknis dari perangkat daerah yang lain. Bagaimana masyarakat selama ini melihat dan mencermati proses ini? Apakah masyarakat masih melihat ini adalah sesuatu yang ribet ataukah pemahamannya sudah cukup untuk bisa mengetahui bahwa oh perizinan itu ternyata memang prosesnya harus seperti itu? Ketika kita melihat masyarakat ya, kan kita tidak mungkin masyarakat itu seragam semua. Suaranya satu semua, pasti ada yang pro, ada yang kontra, pasti ada yang kontra juga. Pasti ada masyarakat yang mengerti bahwa ini proses melalui OPD-OPD teknis yang terkait, sehingga memang harus diselesaikan satu persatu. Tapi ada juga masyarakat yang nggak ngerti juga, karena ya lagi-lagi kan tidak semua masyarakat itu memiliki persepsi yang sama. Tapi disinilah peran DPTM-PTSP ketika bagi masyarakat yang masih kurang mengerti. Nah, DPTM-PTSP tentu harus memberikan pemahaman. Ya. Yang terpenting adalah transparansi dalam pengurusan izin tersebut. Katakanlah ketika sampai pada OPD mana, DPTM-PTSP bisa menyampaikan kira-kira ini perizinannya sudah sampai di OPD teknis A, kendalanya di sini, sehingga harus ataupun kapan keluarnya izin ini. Nah, sehingga masyarakat akhirnya tahu. Jadi transparansi perizinan di sini juga sangat penting dan untuk memahamkan masyarakat yang kemudian mungkin kurang sabar kan macam-macam lah ya kan. Oke, kira-kira ini begitu. Pertanyaan terakhir untuk Pak Ketua nih, sebagai wakil rakyat seperti itu. Selain tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua, ada rekomendasi kah untuk DPM-PTSP Provinsi Jawa Timur dalam memperbaiki kualitas layanan, perizinan, dan juga mengatasi berbagai tantangan yang tadi sudah dikemukakan oleh teman-teman yang hadir? Baik, yang pertama tentu kami mengapresiasi dengan apa yang telah dilakukan DPTM-PSP, karena apa yang dilakukan DPTM-PSP juga bukan langkah yang kecil. Dari target 141 triliun Pak ya, kemudian menjadi 147, itu juga bukan merupakan sebuah pekerjaan yang mudah. Tetapi tentu harapan kami DPM-PTSP ini jangan berpuas diri terlebih dahulu. Masih banyak PR-PR besar yang harus kita selesaikan. Masih banyak angka pengangguran yang kemudian hari ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah, sehingga semangat untuk kita mendorong investor agar terus masuk ke Jawa Timur ini mari kita tingkatkan dan kita galakkan bersama-sama. Yang namanya investasi ini harus kita berikan kemudahan. Artinya kemudahan ini bukan kemudian mempermudah segala izin ya, tetapi kita harus memberikan kepastian perizinan dan jangan sampai ada hal-hal yang kemudian menghambat dalam perizinan investasi tersebut. Kemudian yang ketiga, tentu harapan kami mari bersama-sama antara investor dengan masyarakat sama-sama saling bisa memberikan kerjasama dan kontribusi yang positif. Investor bisa menginvestasikan usahanya dengan baik, masyarakat bisa bekerja dan masyarakat bisa dilibatkan dalam pekerjaan tersebut. Oke, terima kasih Pak Ketua. Baik Bapak-Bapak, kita sudah berada di segmen terakhir. Kami akan memberikan waktu singkat saja 30 detik untuk masing-masing narasumber untuk memberikan closing statement sebelum kita akhiri perjumpaan kita pada kesempatan hari ini. Mulai dari Pak Yuswanto dulu, silakan closing statementnya hari ini Pak. Terima kasih Mbak. Mumpung ada Bapak anggota Dewan, mohon dukungannya supaya investasi meningkat terus dan bertambah banyak gitu. Kalau perlu Bapak-bapak ini bisa menggandeng mencari investor dari luar, bisa ditancapkan di Jawa Timur ini ya. Dan juga mohon dukungannya, kami terus terang di tahun ini agak sedikit karena ada efisiensi gitu ya, untuk yang mempunyai NIB itu kata pemerintah pusat itu baru yang UMKM baru 30%. Nah ini kan butuh dorongan yang kuat ya. Saya butuh bergerak gitu loh. Nah ini mohon dukungannya supaya
tambah Ya. yang mempunyai tadi ya. Oke. Yang 10 juta ketika ya bisa semua kalau bisa begitu ya mempunyai perizinan. Nah, yang kedua kepada masyarakat pemirsa saya himbau ayo urus izinnya. Sekarang mudah, jika ada kesulitan silahkan bisa datang secara online maupun offline ke DPM PTSP Pemprov Jatim. Mungkin itu saja, Mbak. Oke, terima kasih Pak Suwanto. Pak Marus silahkan closing statement-nya. Oke, alhamdulillah. Prinsipnya harus dimudahkan, dipercepat, dimudahkan, dan tetap akuntabel. Dan insya Allah kita juga punya tanggung jawab sebagai wakil rakyat untuk menyampaikan ini, karena ini juga kepentingan konstituen kami Ya. untuk segera mengurus ya, perizinannya. Oke, Oke. terima kasih. Terima kasih Pak Yuda, silahkan. Baik, saya mencermati tadi kita masih banyak PR. Oleh karena itu, singkat kata, ubur-ubur ikan lele, dang dikebut le, gitu kira-kira. Terima kasih. Siap. Cepetan deh gitu ya. Oke, Pak Azani silahkan. Iya. Benar ya saya nyamain? Ya Benar betul. kan, Pak? Mana ke sana apa ke sana? Oh, sana ya. Jawa Timur itu subur. Kalau kepingin maju dan makmur, tanamlah investasi di Jawa Timur. Gitu saja. Oke, masuk banget. Pak Mahdi silahkan. Investasi itu penting, tapi jangan sampai mematikan usaha-usaha kecil. Dan juga investasi itu penting, jangan sampai merusak lingkungan yang ada. Oke, terima kasih Pak Mahdi. Pak Ketua silahkan. Kami dari DPR tentu siap menjadi corong bagi pemerintah Provinsi Jawa Timur agar para investor bisa datang di Jawa Timur. Dan harapan kami seperti yang disampaikan oleh Mas Yuda tadi, ubur-ubur ikan lele berinvestasi di Jawa Timur aman le. Oke, terima kasih Bapak-bapak sekalian. Baik pemirsa, intinya adalah untuk membangun iklim investasi, sinergi antara pemerintah, anggota dewan, masyarakat ini sangat penting. Dan tentu saja ini untuk bisa membangun iklim investasi yang positif. Kalau 5 tahun kemarin saja kita sudah cukup luar biasa berbangga diri, tentu saja di tahun-tahun ke depan kita harus menjadi lebih baik lagi. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan talk show pada kesempatan hari ini. Pak Ketua terima kasih. Pak Mandi terima kasih, Pak Azari terima kasih, Pak Yuda terima kasih, Pak Marus terima kasih, Pak Yus juga terima kasih. Akhir kata saya Gadis Wetranto mengucapkan terima kasih. Semoga apa yang kami berikan untuk Anda dapat memberikan sebuah informasi dan inspirasi baru untuk Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.